Bung Towel melakukan atau melaporkan akun-akun yang merusak nama Bung Towel, yang mengancam Bung Towel, yang menyebarkan data pribadi keluarganya. Penyebaran data pribadi, termasuk juga pencemaran nama baik. Saya mengalami sejak tanggal 17 Desember, istilahnya kan di doxing, data pribadi saya disebarkan, lalu kan terjadi serangan-serangan gitu kan. VA tidak dikenal, telepon tidak dikenal, lalu juga lewat media sosial. Jadi intinya ada pencemaran nama baik, ada pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. Semoga doxing ini tidak dialami oleh pihak-pihak manapun di sepak bola. Cukup saya menjadi kasus terakhir, apalagi doxing ini sampai menyerempet ke anak-anak. Halo teman-teman, baik lagi dengan pemain ke-12. Kali ini mungkin kita nggak akan membahas timnas Indonesia secara keseluruhan, tapi seharusnya sih ada ya ini nyerempet-nyerempetnya soal timnas Indonesia. Ya, ada sedikit. Selamat pagi teman-teman, ini tag konten jam 5 pagi. Dan kali ini mau memberitakan sesuatu yang gue rasa ini orang dikenal sejagat raya Indonesia, orang yang penuh dengan kritikan-kritikan pedasnya terhadap Sintayong, bukan lain kalau tidak Bung Towel. Ya, Bung Towel saat ini, atau oke, kita jangan ngebahas yang sedang rame nih, tapi yang kemarin dulu nih. Bung Towel, ya kalau kita ngelihat Bung Towel menyerang Sintayong kan bukan hal yang baru ya. Beberapa tahun terakhir ini Bung Towel sangat sering sekali mengelontarkan kritikan pedas kepada Sintayong. Banyak banget kritikannya. Kalau disebutin di sini video ini bakal terlalu panjang. Nah, terakhir-terakhir ini yang sedang ramai dibicarakan adalah di mana video Sintayong yang sedang mempromosikan sebuah produk makanan atau restoran di-repost sama Bung Towel. Kemudian captionnya, memang cocoknya jualan, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari situ di-up oleh media-media atau akun-akun di sosial media. Semua sosial media, bukan hanya Instagram. Nah, habis itu adalah salah satu atau beberapa akun yang mungkin bisa dibilang melakukan doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi Bung Towel dan keluarganya. Penyebaran atau doxing yang dilakukan kepada Bung Towel secara pribadi itu terjadi pada 17 Desember 2024, di mana ada akun yang menyebarluaskan alamat, nomor handphone, email, bahkan NIK atau seperti handphone dan lokasi Bung Towel itu disebarkan secara luas. Kemudian Bung Towel tetap melakukan kritikan terhadap Sintayong. Kali ini bukan taktikal atau di luar sepak bola, yaitu yang tadi nge-repost video STY lagi mempromosikan sebuah produk atau restoran yang di-repost dan dikasih caption cocoknya jualan. Nah, habis itu Bung Towel kembali lagi nih diserang. Kali ini yang disebar informasi pribadinya bukan Bung Towel, tapi putrinya Bung Towel atau anaknya Bung Towel, disebarluaskan di sosial media. Bung Towel juga dapat serangan-serangan dari netizen. Nah, kemarin hari Jumat, Bung Towel melakukan atau melaporkan akun-akun yang merusak nama Bung Towel, yang mengancam Bung Towel, yang menyebarkan data pribadi keluarganya, itu dilaporkan Bung Towel. Bung Towel merasa ini adalah pencemaran nama baik, ancaman, penyebaran informasi pribadi atau doxing, dan membuat Bung Towel dan keluarganya merasa tidak aman. Itu alasan Bung Towel melaporkan beberapa akun ke Polda Metro Jaya. Bung Towel tidak menyebutkan siapa saja yang dilaporkan dan berapa banyak
akun yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bung Toel juga menyebutkan bahwa sosial media sekolahan anaknya ikut diserang netizen. Bung Toel merasa ini di luar batas, ini sudah kelewatan. Makanya Bung Toel melaporkan hal ini ke kepolisian. Ada wawancara lengkap media dengan Bung Toel setelah melaporkan, nanti bakal gue tayangkan juga setelah ini. Penyebaran data pribadi, termasuk juga pencemaran nama baik. Saya mengalami sejak tanggal 17 Desember, istilahnya kan di doxing, data pribadi saya disebarkan, lalu kan terjadi serangan-serangan gitu kan. VA tidak dikenal, telepon tidak dikenal, lalu juga lewat media sosial. Jadi intinya ada pencemaran nama baik, ada pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. Jadi laporan diterima, dan ini juga saya lakukan karena penyerangan terhadap saya juga sudah menyerempet atau sudah mengenai putra dan putri saya. Jadi kedua putra dan putri saya mengalami juga serangan doxing, data pribadinya juga disebarluaskan sehingga mendapatkan serangan. Jadi sebagai seorang ayah, saya harus menjaga kehormatan putra putri saya gitu. Itu jadi kenapa hari ini saya datang lapor ke Polda Metro Jaya dan tadi sudah diterima laporannya untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Lalu kronologis disampaikan kapan itu, ya contohnya saya itu terjadi 17 Desember, doxing terhadap diri saya, nomor, alamat, data diri lah ya. Kalau putra putri saya itu per 14 Januari kemarin. Per 14 Januari kemarin, putra putri saya juga mengalami di doxing, dan menurut saya ini sudah di luar koridor sepak bola lah ya. Saya pikir kan kita bicara tentang sepak bola, rasanya tidak normal, tidak wajar kalau harus menyerempet keluarga. Dalam hal ini terutama anak-anak saya gitu. Jadi saya perlu melakukan tindakan ini gitu. Bukti-bukti yang apa yang muncul di media sosial, baik itu sifatnya penghinaan, yang kategorinya masuknya pencemaran nama baik. Jadi martabat kita kan direndahkan dengan penghinaan itu dan menyerempet ke putra putri saya, ke anak-anak saya. Apalagi khusus untuk yang bungsu, juga termasuk yang kakaknya, media sosial sekolahnya juga kan diserang. Jadi media sosial sekolahnya juga diserang oleh pesan-pesan yang menurut saya sih sangat tidak pantas. Terlapornya dalam hal ini siapa nih, Bung? Terlapornya kalau yang pertama kan yang nanti ada dalam laporan lah. Karena masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan diselidiki. Ada berapa akun yang dilaporkan, Bung? Masih akan ditindaklanjuti. Karena kalau mau dihitung-hitung yang menyerang saya sih mungkin banyak ya. Tapi kan nanti sedang didalami. Apakah Anda menduganya? Saya menduganya seperti itu. Karena setiap kali saya memberikan catatan kritis, terutama misalnya terhadap kinerja Sinteyong, ya biasanya itu otomatis terjadi peningkatan itu yang namanya apa tadi istilahnya penyerangan, pembulian dan sebagainya dan sebagainya. Berarti ada ancaman juga ya disampaikan dari pihak yang menyerang Anda? Ada lah. Kenapa sih, Bang? Ya hari ini sesuatu yang sebetulnya saya berpikir untuk sepak bola lebih sehat. Saya lapor karena ada iklim, ada suasana sepak bola yang nggak sehat. Semoga doxing ini tidak dialami oleh pihak-pihak manapun di sepak bola. Cukup saya menjadi kasus terakhir, apalagi doxing ini sampai menyerempet ke anak-anak. Jadi poinnya itu. Saya berdiri baik sebagai insan sepak bola untuk sepak bola yang lebih sehat, maupun sebagai orang tua, sebagai ayah. Saya berdiri untuk kehormatan anak-anak saya yang juga terseret, ikut diserang oleh netizen, oleh apapun namanya, yang akhirnya tetap harus ada di koridor sepak bola, jangan meluas kemana. Nah, itu dia interview Bung Toel dengan media setelah melakukan laporan kepada akun-akun ke Polda Metro Jaya yang dimana Bung Toel merasa hidupnya diganggu, hidupnya terancam karena serangan melalui sosial media.
apa yang kalian pikirkan. Apapun yang kalian pikirkan, coba komentar di bawah sini. Thank you teman-teman.